Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hatika dengan NIM 200422114. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perencanaan pembangunan, yaitu tugas pertemuan 9. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu model dasar dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu ada model agregat. Perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu penghubung antara perencanaan jangka pendek dengan jangka panjang yang mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan jumlah dan sasaran jaminan sediaan. Aggregate planning atau perencanaan agregat adalah perencanaan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi di masa yang akan datang dalam waktu jangka menengah rata-rata hingga 18 bulan atau 1 tahun secara cepat berdasarkan peramalan. Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun metode-metode perencanaan agregat yaitu menurut Hazard dan Render di 2015 terdapat beberapa jenis metode yang banyak digunakan dalam perencanaan agregat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode tabel dan grafik. Metode ini digunakan yang paling populer karena mudah dimengerti dan gampang dalam penggunaannya, sehingga mudah dilaksanakan. Pendekatannya dilakukan dengan cara trial dan error. Teknik yang bekerja dalam beberapa variabel pada satu waktu yang memungkinkan perencanaan membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada. Selanjutnya yaitu ada metode matematis. Metode matematis pada perencanaan agregat dapat dilakukan dengan menggunakan metode transportasi, programmer, linear, dan model koefisien manajemen. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Metode transportasi pemrograman linear yaitu metode transformasi ini lebih kepada menghasilkan rencana optimal untuk mengurangi biaya. Yang selanjutnya yaitu ada model koefisien manajemen, yaitu membentuk sebuah keputusan formal di sebuah pengalaman dan kinerja seorang manajer. Asumsi yang digunakan adalah kinerja manajer yang cukup baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar keputusan masa depannya. Teknik ini menggunakan sebuah analisis regresi dari keputusan produksi masa lalu yang dibuat oleh manajer. Yang ketiga yaitu ada metode transportasi. Model transportasi ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel transportasi. Dalam menggunakan model ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu menghitung terlebih dahulu total permintaan seluruh produk selama horizon perencanaan dalam satuan agregat. Yang kedua yaitu menghitung dahulu kapasitas yang tersedia di tiap bidang produksi selama horizon perencanaan dalam satuan agregat. Yang ketiga yaitu menghitung ongkos per unit satuan agregat sebagai akibat pilihan strategi produksi yang diterapkan. Yang keempat itu optimasikan rencana produk di setiap periode dalam horizon perencanaan mulai periode awal sampai ke periode paling akhir. Yang kedua yaitu ada model input atau output dan proyeksi sektoral. Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa varian model antar industri atau model input output. Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan menunjukkan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap sebagai produsen, output tertentu juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu, sektor ini juga menggunakan input yang merupakan output. Yang ketiga yaitu penilaian proyek dan analisis manfaat biaya sosial. Meskipun lembaga perencanaan di negara berkembang pada umumnya menggunakan output input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek atau project appraisal, namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaan yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro menyusun strategi yang luas, yang bila disertai dengan analisis output input akan melaksanakan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten.
Sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk menjamin terciptanya perencanaan proyek yang efisien untuk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan tersebut akan banyak menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan tersebut. Mungkin hanya sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.